maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Nabi berjumpa dengan orang-orang yang sudah merasakan mati waktu Isra Mi'raj. Apa jawab mereka? Seperti dikuliti kambing hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang yang mati syahid kal qarsi, nyawanya keluar dari badan seperti cubitan lembut di kulit yang halus. Itulah kenapa jasad mereka dibuka, penutup wajahnya tersenyum, karena mereka merasakan sakratul maut seperti cubitan yang lembut di kulit yang halus. Setelah orang yang mengkebumikan jenazah pulang, orang yang dikubur itu mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar. Maka datanglah malaikat maut, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan. Mereka yang mati syahid tidak mengalami pertanyaan-pertanyaan. Kita selalu berdoa selesai salat, wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua kata yang keluar dari mulut dicatat, diperiksa, ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mereka yang mati syahid, mereka tidak ada hisab, mereka tidak ditanya, mereka tidak diperiksa, mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi. Orang lari ibu kandung ayah kandung tak bisa menolong anak kandung, ibu kandung tak bisa menolong anak kandung. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istri, lari dari suami, lari dari anak, anak tak bisa menolong orang tua tak bisa menolong anak. Tapi orang yang mati syahid, mereka bisa memberikan syafaat kepada muridnya, kepada santrinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada zuriatnya. Itulah yang membuat mereka ingin mati syahid ditembak Belanda. Itulah yang membuat mereka tidak sabar untuk berhadapan dengan Jepang dan sekutu. Negeri ini merdeka karena mereka pejuang mati syahid. Negeri ini merdeka bukan karena senjata besinya, bukan karena meriamnya, bukan karena tanknya, bukan karena pesawat tempurnya. Kita tidak punya semua itu. Kita punya semangat ingin mati syahid. Begitulah negeri ini merdeka. 17 Agustus 1945 akhirnya kita merdeka karena jasa para pahlawan. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Apa yang kita persembahkan untuk mereka yang sudah memberikan nyawanya, hartanya, emasnya? Dia tinggalkan rumahnya, kampungnya, keluarganya demi untuk kemerdekaan bangsa. Lalu apa pembalasan kita? Dibalaskan dengan joget jingkrah sampai jam 2 malam, dibalaskan dengan pesta miras narkoba, dibalaskan dengan korupsi, nepotisme, dibalaskan dengan segala perbuatan maksiat. Laknat Allah untuk para pengkhianat. Alhamdulillah masih ada sekelompok orang yang mengenang 17 Agustus berkumpul membacakan Yasin. Masih ada pondok pesantren mengenang 17 Agustus membuat tabligh akbar. Masih ada masyarakat mengenang 17 Agustus mengadakan lomba baca Al-Fatihah supaya anak bisa menjadi imam. Masih ada masyarakat Indonesia yang mengadakan pentas drama untuk mengenang jasa para pahlawan. Allah menjaga negeri ini karena darah para syuhada. Kaki kita hari ini gagah tegap melangkah di atas darah para syuhada. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Manusia-manusia terlaknat membalas perbuatan baik dengan perbuatan dosa. Manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah mengkhianati perjuangan anak bangsa. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya
dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran yang pertama bukan Bismillahil-Azizil Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Al-Muntaqim, Maha Membalas. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Nama Asmaul Husna yang pertama Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Rahman dan Rahim asalnya satu, rahmah, kasih sayang. Lalu kenapa dikedepankan Rahman? Rahman semua dapat, yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang fasik dapat, yang maksiat dapat, yang solat dapat, yang tak solat pun dapat. Kalau ada orang tidak pernah solat, kerjanya maksiat, berzina, kenapa dia masih hidup? Rahman, Allah masih curahkan Rahman. Allah menunggu kapan terbuka pintu hatinya. Allah masih memberikan kesempatan. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, dosa, riba, zina, narkoba, masih bernyawa, masih bernapas, rezekinya lancar, Rahman. Tapi yang kita inginkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah selalu menyandingkan Ghafur, pengampun, dengan Rahim, penyayang. Karena ampunan Allah hanya turun kepada orang yang sayang, disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, laki-laki yang baligh berakal, tidak gila, bukan anak kecil, bukan orang pikun, bukan orang sakit, bukan orang mabuk, datang ke masjid mendengarkan khutbah. Kalau hanya sekedar 2 rakaat, qabliyah Jumat pun 2 rakaat, tahiyatul masjid pun 2 rakaat, duha pun 2 rakaat, tahajud pun 2 rakaat. Tapi khutbah Jumat, idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, ansit, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Man tarakal jum'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat, salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan salat Jumat, faba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Miskin bukan laknat, susah bukan laknat, sakit bukan laknat. Laknat adalah ketika terkunci pintu hati. Laknatnya khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata mereka ada selaput. Mata terbuka tapi tak dapat melihat, telinga terdengar tapi tak masuk hidayah. Kenapa? Karena hati sudah tertutup. Apa yang menyebabkan hati tertutup? Masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram.